الحمد لله الذي هدانا للإسلام وفضلنا به على جميع الأنام. أشهد أن لا إله إلا الله الرب الديان، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخاتم أنبيائه ورسله وهو خير الختام. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك وحبيبك محمد وعلى آله وأصحابه أتم الصلاة والسلام. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. فاتقوا الله أيها الناس، واستمعوا وأنصتوا لما قاله تبارك وتعالى في قوله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وفي قوله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فاتقوا الله أيها الناس، وتزودوا بالتقوى في هذه الحياة الدنيا استعدادا للحياة الآخرة. فاتقوا الله واستجيبوا لما قاله تبارك وتعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. عباد الله، kaum muslimin jamaah Jumaah rahimakumullah. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan kepada kita bagaimana asal dan kondisi keberadaan kita di muka bumi ini. Di samping itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan nikmatnya kepada kita. Nikmat yang menjadi pangkal dari nikmat-nikmat yang lainnya. Kalau manusia mau mensyukuri apa yang diberikan oleh Allah sesuai dengan kaedah Qur'aniyah yang disampaikan oleh Allah, yang menjadi kaedah bagi kita: la in syakartum la azidannakum. Bagaimana kondisi manusia ketika dilahirkan? Di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-78, Allah berfirman: Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Ada dua di sini yang disebutkan oleh Allah. Yang pertama adalah kondisi ketika kita dilahirkan. Tidak ada ilmu, tidak punya pengetahuan. Dan itulah fakta dan kenyataan yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Kata Allah, Allah lah yang mengeluarkan kamu sekalian dari perut-perut ibumu dalam keadaan kamu tidak mengetahui apapun. Tidak ada ilmu, tidak ada pengetahuan. Yang ada padamu hanya insting untuk bisa menyusu, menangis. Kamu tidak bisa bicara. Kemudian di samping keadaan seperti itu, di saat terlahir, Allah sebutkan imtinan, pemberiannya, anugerahnya kepada manusia. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Allah jadikan kamu memiliki as-sam'a, pendengaran, wal absara, penglihatan, wal af'idah, dan pemikiran. Kaum muslimin,
Untuk apa itu diberikan oleh Allah? Agar kamu pandai mensyukurinya. La'allakum tashkurun. Bagaimana mensyukuri 3 pemberian Allah ini? Tentu mempergunakannya. Tidak membuat dia menganggur. Hari ini tidak sedikit orang yang punya telinga. Berbagai hal bisa dia dengar. Tetapi dia tidak gunakan pendengarannya dengan benar. Ada orang yang punya mata yang bisa memperhatikan berbagai hal, tetapi tidak dia pakai matanya untuk melihat dengan benar. Dan ada memiliki fuad. Apa itu fuad? Ketika kita berbicara tentang fuad, sebagian ulama menyamakan fuad dengan qalbu, yang sering kita terjemahkan dengan kata hati. Walaupun sebenarnya di dalam Al-Quran, ketika kita berbicara tentang qalbu, ada beberapa istilah yang muncul. Di samping qalbu, ada juga sadar, ada fuad. Tentu makna dari kata-kata yang dipakai oleh Al-Quran itu memiliki maksud dan makna yang bisa saja tidak sama antara satu dengan yang lain. Kalau kita lihat ayat lain terkait dengan ibu Nabi Musa yang dikatakan fuad Ummu Musa farigha, tentu tidak bisa kita maknai fuad itu adalah kalbu yang ada di dalam hati, di dalam sanubari manusia. Dan fuad tentu tidak bisa pula kita katakan lubbun yang ada di dalam ayat tentang berzikir, bertafakkur, yang ujungnya adalah ulul albab. 4 kata itu perlu didalami di dalam kajian tafsir. Sampai hari ini ulama terus membahas. Salah satu adalah secara fakta ilmiah, bahwa fuad menurut ahli anatomi tubuh manusia berada adalah di dalam otak manusia yang paling dalam, yang bentuknya mirip seperti kuda laut. Disitulah tempat munculnya rasa yang ada pada panca indera manusia. Dan disitulah ingatan tersimpannya. Kalau demikian kita memahami makna fuad secara ilmiah, maka tentu fuad ini adalah kekuatan yang diberikan oleh Allah di dalam otak manusia paling dalam, yang tentu semuanya ada kaitan dengan qalbu insan. Sebagaimana pendengaran ada kaitan dengan qalbu, penglihatan ada kaitan dengan qalbu. Tetapi di samping dia berkait erat dengan qalbu, ada alat lahiriah yang menjadi sangkutan dan kaitan zahir. Pendengaran, anggota lahiriahnya, anggota tubuhnya adalah telinga yang menjadi sangkutannya. Begitu juga penglihatan, yang menjadi sangkutannya dalam anggota tubuh lahiriah manusia adalah mata. Nah, bagaimana dengan fuad? Itulah sangkutan lahiriahnya adalah otak yang paling dalam dari otak manusia. Jadi kalau begitu adanya, benarkah ada otak yang kosong? Nah, tentu bisa. Karena apa? Karena otak manusia ada di kepala manusia, tetapi dia kosong dari apa? Dari peringatan. Kosong dari rasa,
kosong dari pertimbangan, kosong dari berbagai macam yang semestinya itu menjadi kumpulan dari apa yang didengar, apa yang dilihat. Nah, kekosongan fungsi otak itu bisa disebabkan oleh apa? Oleh hati atau kalbu yang telah tersesat dan tidak lagi menerima nur cahaya ilahi. Nah, wahai kaum muslimin, kenapa ini yang saya sampaikan di awal khutbah saya ini? Di dalam kehidupan ini, Allah Subhanahu wa taala telah sempurna menyediakan segala fasilitas untuk kita bisa hidup dengan baik. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan berbagai macam alat untuk kita menangkap berbagai persoalan dalam kehidupan dan mencari solusinya. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan tuntunan agar penglihatan, pendengaran dan daya nalar yang paling dalam dari otak kita itu ada tuntunan batiniyah di dalam kalbu yang disebut dengan fitrah manusia, dan ada tuntunan lahiriah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita jadikan pedoman, yaitu wahyu yang diturunkan kepada para nabi dan rasul yang disempurnakan oleh Allah nanti di dalam syariat Islam, wahyu yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila manusia memang pandai bersyukur, sebagaimana tuntunan Al-Quranul Karim dalam surat An-Nahl, la'allakum tashkurun, maka mereka tentu akan mempergunakan penglihatan mereka, pendengaran mereka, dan daya nalar mereka, dan hati mereka yang jernih yang menjadi sumber penggerak seluruh itu dengan benar dan baik. Hari ini kita berhadapan dengan situasi kehidupan bermasyarakat yang telah kehilangan fungsi dari anugerah Allah tersebut. Jadi, kalau ada ulama yang membawakan ayat وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمْ, sesungguhnya kami telah persiapkan untuk neraka Jahannam itu kebanyakan dari jin dan manusia, lahum qulub, mereka yang punya hati tapi tidak mau berakal dengan hati itu. Ujung dari ayat itu, mereka itu diumpamakan kal an'am, bagaikan binatang. Bal hum adal, bahkan lebih sesat lagi dari itu. Kalau kita lihat realita dan kondisi, sepertinya teguran itu betul-betul aktual dan terbukti dalam kondisi sekarang. Punya mata tapi tidak melihat kebenaran. Walaupun telah bersuluh matahari bergelanggang mata orang banyak. Punya telinga tapi tidak menangkap pesan. Walaupun bisiklah samo kedengaran, himbaulah samo kelampauan. Yang punya akal tidak melihat tanda-tanda yang telah jelas. La bajajak bak bakit, la basurih baspasin. Tapi kemudian mereka bangga mengatakan, kamilah orang Minangkabau yang arif bijaksana. Mereka kemukakan pepatah kearifan mereka. Alun tekileklah tekalam, bulanlah sangkuk 30. Alun dilihatlah dimakan, sajutlah rasa meruang tubuh. Tekilek ikan dalam air tentu jantan betinonyo. Kalau benarkah kalimat-kalimat seperti itu? Apakah tidak malu kita ketika kata seperti itu kita kemukakan, tetapi kita jauh dari kearifan yang kita ucapkan? Karena itu, saya ajak kita untuk merenungkan satu ayat lagi di dalam Al-Quranul Karim. Bagi yang terbiasa memakai kata-kata itu tetapi jauh dari makna dan maknawiyahnya. Di dalam suratul Isra, ayat 36, apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ
kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, kembali seperti ayat surat An-Nahl tadi, diulang oleh Allah kalimat itu. Innas sam'a wal basara, sesungguhnya pendengaran dan penglihatan, wal fuada, dan fuad, renungan pemikiran yang mendalam di dalam insan, di dalam otak manusia itu, kullu ulaika, seluruh yang tiga yang disebut oleh Allah itu, yang menjadi pintu masuk untuk kita membuat kesimpulan dan keputusan, akan diminta pertanggungjawaban kelak. Nah, karena itu wahai kaum muslimin, ternyata amanah mata ini berat, amanah telinga ini berat, amanah nalar yang ada di dalam otak kita berat, dan itu pintu masuk untuk ada ke dalam kalbu kita. Nah, hari ini kalau kita bawakan konsep seperti itu di dalam kehidupan kita di tengah masyarakat, mulai dari tingkat terkecil berkeluarga, rumah tangga, sampai tingkat berbangsa, bernegara, saya sudah melihat tiga alat ini tidak berfungsi dengan benar. Hukum diakal-akali, aturan dicari-cari mana yang akan menguntungkan diri sendiri. Berbagai teguran dianggap permusuhan. Orang yang tidak sependapat lawan kehidupan. Nasihat dianggap ancaman. Apa lagi yang bisa kita katakan dalam negeri yang seperti itu kalau tidak kehilangan tiga fungsi mendasar tadi? Wahai kaum muslimin, kita berada dalam situasi berbangsa, bernegara yang mencemaskan. Kenapa demikian? Jangankan nilai-nilai syariat, nilai-nilai agama yang terhimpun di dalam akhlak, yang lebih luas maknanya daripada moral dan etika. Ingat, akhlak dengan moral dan etika tidaklah sama. Karena akhlak, dia terlahir tidak hanya terbatas dari tradisi, tidak hanya terbatas dari pola fikir, tetapi persatuan antara tiga fungsi tadi dengan kalbu yang ada di dalam dada insan. Yang itu adalah terbitan dan cerminan dari iman manusia. Jangankan kita berbicara akhlak hari ini, malah berbicara etika saja, perilaku di dalam menjalankan nilai-nilai yang telah disepakati bersama saja sudah sulit untuk kita lihat di dalam kehidupan berbangsa. Nah, karena itu saya berpesan kepada kaum muslimin dimanapun berada. Dalam kondisi seperti ini, saya mengajak terutama masyarakat Minangkabau yang mengaku punya kearifan, yang mengaku pandai melihat yang tersirat, bahkan mampu membaca yang tersurat. Bukan hanya yang tersurat saja. Cobalah tanya diri. Tapuk dado, tanya selero. Bagaimana kondisi kita sebenarnya saat ini? Tidakkah kita khawatir dengan keadaan seperti ini? Aturan-aturan diterabas, orang berbicara seenaknya saja, merendahkan harga diri orang hanya dengan uang. Saudara memilih saya beri ini. Ini negara memberi tapi menumpang kepentingan saya dengan berbagai macam sogok dan sebagainya. Kemudian ada ancam-ancaman, kalau tidak terpilih saya akan begini dan macam. Itu semua kalimat-kalimat tidak beretika, tidak bermoral dan tidak berakhlak, merendahkan harkat dan martabat kita sebagai insan yang telah diberikan tiga alat utama tadi. Jadi kalau ada orang yang bicara begitu, jangan lagi dipandang dia sebagai orang yang patut untuk wakilkanlah kami, untuk dititipkan kepadanya amanah. Saya ingatkan kepada seluruh ulama untuk bergerak mengingatkan umat jangan kehilangan tiga fungsi tadi. Mata pakai supaya terlihat apa yang hak dan batil. Kemudian yang kedua, telinga pakai, dengarkan berbagai informasi dan saring
mana yang benar dan mana yang salah. Dan yang paling utama adalah pergunakan nalar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itu bias cahaya yang ada di dalam kalbu kita yang terus kita katakan kita muslim, kita mukmin. Tetapi ketika dihadapkan dalam perkara kepemimpinan, kita campakkan iman kita. Benarkah itu? Karena itu wahai kaum muslimin, melalui mimbar ini, ukuran utama seseorang patut untuk diberikan amanah adalah ketakutannya kepada Allah. Keadilan dari situ dilihat. Bagaimana cara melihatnya? Lihat bagaimana dia menjalankan kewajibannya kepada Rabbul Alamin. Kalau pemimpin solat saja tidak beres, nantilah berbicara disuruh menjadi imam. Bagaimana kita akan menitipkan amanah manusia kepadanya ketika amanah dari Allah saja tidak dia tunaikan? Fikirkan dengan nalar yang diberikan oleh Allah. Lihat dan dengarkan, kemudian sandingkan dengan iman yang ada di dalam dada kita. Apakah dia tepat atau tidak menjadi tumpangan? Semoga menjadi renungan. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum minal ghafur. Astaghfirullah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika wa habibika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ibadallah, jamaah Jumu'ah rahimakumullah. Di antara tausiah yang patut untuk kita ulang-ulang dalam khutbah Jumat adalah tausiah bittaqwa. Dan karena itulah makanya para ulama fiqih mengatakan bahawa rukun dari khutbah itu isinya ada tausiah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tausiah ketakwaan itu adalah tausiah yang berulang-ulang di dalam Al-Quranul Karim. Tadi ada ayat kita bacakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Ada ayat, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Dan ada satu ayat yang mesti kita ulang-ulang pula di dalam pergaulan kehidupan kita. Apalagi di saat-saat kita akan berada di mana, bersama siapa. Itu firman Allah dalam surat Taubah ayat 119. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah dan bersamalah dengan orang-orang yang benar. Bersamalah dengan orang-orang yang jujur. Artinya apa? Jangan bersama dengan orang-orang yang berdusta atau dengan orang-orang yang pura-pura benar. Bagi siapa yang pernah mendengarkan kajian tafsir tentang ayat ini terkait dengan orang-orang yang membuat berbagai macam opini dan alasan untuk membenarkan diri mereka. Ini terjadi hari ini. Di masa Rasul, ada orang-orang yang membuat berbagai alasan. Kepintaran mereka berhujah, kehebatan mereka dengan berbagai macam fasilitas kekuatan, pembelaan dan sebagainya. Mereka pura-pura benar. Nah karena itu, tugas kita adalah kalau betul bertakwa, jadilah bersama dengan as-sadiqin, orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar. Jadi karena itu, kalau betul kita mengambil tausiah ini, mengambil butir dari khutbah ini, maka keluar dari surau, dari masjid ini, maka orang yang mendengarkan khutbah akan bisa melihat
siapa yang akan menjadi temannya, bersama siapa dia akan berada, kuncinya adalah ma'as sadiqin, bersama orang-orang yang benar lagi jujur. Nah, karena itu saya ajak kita semua untuk mencari tahu itu. Jangan hanya kebenaran karena pembelaan, apalagi kalau kebenaran itu dipaksakan dengan kekuasaan. Sangat menyedihkan di negeri yang terus tiap sebentar berbicara tentang demokrasi, berbicara tentang kebebasan berpendapat, berbicara tentang nilai-nilai Pancasila dan sebagainya. Tetapi semua pembicaraan itu dikangkangi oleh orang-orang yang selama ini bicara itu. Saya sangat sedih ketika pemimpin tertinggi di negeri ini merasa punya hak untuk berpihak, membela dan berbagai macam, padahal yang ikut bertarung di dalam kontestasi adalah anaknya. Suatu hal yang menyedihkan. Sekarang kita tahu siapa yang sadik, siapa yang benar, siapa yang tidak benar. Saya tidak ingin umat Islam terus dimanfaatkan emosionalnya, dimanfaatkan kesukuannya. Bahkan yang menyedihkan, orang-orang yang memiliki baju-baju ketokohan di tengah masyarakat, baik dari sisi keulamaan atau tokoh adat, mau pula diseret dan dibawa dengan berbagai macam. Wahai kaum muslimin, wahai orang-orang yang ditokohkan umat, yang di tangannya ada kewenangan, yang diberikan kehormatan oleh masyarakat, anda semua bertanggung jawab kelak di hadapan Allah, kemana umat ini akan dibawa dan kemana anak kemenakan akan diarahkan. Kalau takut itu, berhentilah berpura-pura, patuhilah seruan Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fil lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas samiul qarib mujibud da'awat. Amin ya qadiyal hajat. Allahumma la tada' lana fi hadhihi as-sa'ati al-mubarakah dhanban illa ghafarta wa la 'aiban illa satarta wa la maridan illa shafaita wa la daynan illa addaita wa la hajatan min hawa الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاة إلا قضيته ويسرته يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين يا رب العالمين. اللهم وحد صفوفهم، اللهم انصرهم، اللهم انصرهم، اللهم انصرهم على من عاداهم إنك أنت خير الناصرين. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا ووفقنا لما تحبه وترضاه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا تسلط علينا يا الله من لا يخافك ولا يرحمنا إنك أنت مجيب السائلين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل وسلم على عبدك ورسولك وحبيبك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاسألوه من فضله يعطكم واشكروه على نعمه يزدكم واذكروه كثيرا ولذكر الأكبر. أقيموا الصلاة.